Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita kembali dipertemukan hari ini. Kita bersuka cita Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dan apakah kita tetap juga memelihara firman-Nya, menikmatinya, dan menyukainya setiap saat melakukannya, sehingga waktu hidup kita terus tertuju kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar? Semoga kita baik-baik saja. Kita tetap bersuka cita meskipun keadaan kita tidaklah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kita akan mendengarkan, merenungkan firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji syukur kepadamu, penyertaan-Mu boleh kami nikmati, firman-Mu menguatkan, berkat-Mu kami rasakan, menjadi bagian yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami terus berharap kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, dan berupaya sebisa mungkin hidup kami terus kami persembahkan kepadamu. Kesukaan kami kiranya ialah Taurat dan firman-Mu. Saat ini kami mau belajar kembali tentang firman-Mu. Tuhan ampuni kami, layakkan kami, dan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan, kita renungkan hari ini dari Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 104. Demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Amin. Firman Tuhan, kita renungkan firman-Nya dengan tema penikmat firman-Nya. To'um pirasai kadana, connoisseurs his word. Bapak Ibu Saudara-saudara, belakangan ini ya, di kota-kota begitu banyak bermunculan kedai-kedai kopi. Tempat nongki-nongki sambil minum kopi. Kedai kopi menjadi tempat nongkrong yang dicari-cari oleh para penikmat kopi. Memang sekarang ini Bapak Ibu, bisa dikatakan kopi menjadi salah satu minuman primadona. Rupanya bagi para penikmat kopi, seruput kopi adalah momen yang penuh kenikmatan. Seruput kopi disertai bunyi yang khas, lalu masuk mulut menyentuh langit-langit. Disitulah puncak kenikmatan ketika kita minum seruput kopi. Nah, pemazmur menjadi penikmat firman Tuhan, sehingga diungkapkan dengan kalimat, betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, daripada madu bagi mulutku. Pemazmur mampu merasakan bahwa janji Tuhan itu manis adanya, karena didasari oleh kecintaannya kepada firman Tuhan.
Rasa cinta itulah yang membuatnya selalu bergaul dengan firman-Nya. Pemazmur menjadi penikmat firman-Nya sehingga ia menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih berakal budi dan mampu mengontrol dirinya. Nah, Bapak Ibu, mungkin saat ini saudara-saudara kita sekalian, dan bahkan saya juga mungkin tergolong penikmat sesuatu. Mungkin termasuk kita adalah penikmat kopi. Seperti cerita di awal, atau mungkin ada di antara kita yang menjadi penikmat hal-hal yang lain. Disebut penikmat karena lewat itu kita punya perhatian besar ke situ. Entah berapa banyak waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan isi kantong kita, dana habis karena kenikmatan tersebut. Nah, semua itu tidak masalah sejauh membawa pengaruh yang baik bagi diri sendiri maupun bagi orang di sekitar. Namun yang tak kalah pentingnya ialah menjadi penikmat firman-Nya. Itu yang luar biasa. Ditandai dengan kemampuan menikmati firman-Nya setiap saat. Maka jadilah penghayat dan penikmat firman Tuhan dan rasakanlah bagaimana bedanya. Bagaimana firman itu memberi pengaruh dalam hidup kita. Nikmati firman-Nya lebih daripada yang lain. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersama-sama bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan, indahnya, menyegarkan, menyejukkan, memberi semangat dan sukacita. Ajar kami seperti firman-Mu untuk menjadi penikmat firman-Mu yang kesukaannya adalah Taurat-Mu, merenungkannya pagi, siang, dan malam, menjadikannya sebagai hal yang utama, mengejarnya dan melakukannya. Dan hidup kami akan bersukacita. Karena sesungguhnya orang yang mencintai firman-Mu dan melakukannya adalah sempurna kebahagiaannya. Tuhan tolong kami. Kami ingin seperti itu. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah kami menjalaninya sebagaimana firman-Mu. Dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, dalam mengajar dan mendidik di dalam rumah tangga, di dalam melayani di tengah-tengah jemaat-Mu, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anggota jemaat kami melayani dan saling bahu-membahu memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Juga didasari oleh kecintaan kami kepada firman-Mu. Biarlah juga kami bekerja dan berusaha memperjuangkan kehidupan ini, memenuhi segala kebutuhan hidup kami, juga didasari oleh firman-Mu. Menghadapi pergumulan hidup kami pun didasari oleh firman-Mu yang menguatkan. Dan biarlah segenap umat Tuhan yang berada di dalam pergumulan karena ditinggal oleh keluarga-keluarga terkasih, seperti duka cita yang dialami oleh keluarga Bapak Mekri Eje Tingogoi yang berduka karena kehilangan mertua di Palopo. Dan kami juga mendoakan Bapak Simon Tando dan keluarga yang berduka cita karena kehilangan mertua tercinta. Juga keluarga Bapak Oktavianus karena kematian ayahanda tercinta. Keluarga Nyonya Peter Ramah karena kehilangan kakak terkasih. Kuatkan, hiburkan, dan biarlah firman-Mu meneguhkan umat-Mu. Dan juga biarlah segenap umat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, biarlah dengan firman-Mu mereka dan kami sekalian boleh menghadapinya seperti keluarga, seperti umat-Mu Bapak Noplande,
Bapak M sampai Pandek. Tuhan berkati, teguhkan di dalam iman. Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Penatua, Nyonya Selvi Silambi, Nyonya Samuel Tampang, Sam anak kekasih dari Ibu Siska Runduk Padang, Bapak Daniel Lupang, Saudara April Rompon, Nyonya P sampai Bapak Penatua M sampai Nyonya Penatua sampai Pandek, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Adolfina Tilang, Nyonya Bapak M Pasalongan, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya CH Dengen, Diak Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Peter Pakan, Ibu Marta Batik, Nyonya Peter Rama, Bapak Julius, dengan Bapak Efraim Pabontong, Bapak Romianto, Nevi Jeko, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Profesor TR Andi Lolo, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak RSR Tambing, juga Nyonya Joni Doa, Nyonya Martina Rombe P, Nyonya Margareta Sarah, Nyonya Yusuf Dengen, Bapak Nasrul, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Saudari Liliana, Bapak Leonardi Sambo, Bapak F. Andi Padang, Nakamase Elora, Lewa Herilla, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau menguatkan mereka dan bahkan memberikan anugerah kesembuhan. Kami serahkan hidup kami, biarlah persekutuan kami tetap berjalan meskipun pandemi masih menjadi momok. Biarlah kami berjalan dalam terang kasih Tuhan, hidup aman, nyaman, damai, dan sejahtera dalam perlindungan-Mu. Dan biarlah juga Tuhan bekerja dengan cara-Mu sehingga pandemi COVID-19 ini boleh hilang dari tengah-tengah dunia ini. Keluarga kami dimanapun Tuhan berkati, pemerintah bangsa dan negara kami pun demikian. Kiranya kami terhindar dari berbagai macam hal yang tidak baik di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan jauhkanlah kiranya hal-hal yang bisa merongrong kehidupan bersama. Lindungi kami, berkati kami, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai demikian firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita, nikmatilah firman-Nya setiap saat sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.